Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di ruang auditorium maupun di ruang Zoom. Mari sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini, mari kita akan bacakan visi misi STT Aletheia Lawang. Visi menjadi lembaga pendidikan teologi yang mengembangkan studi biblika dan teologi reform yang unggul dalam bidang penggembalaan dan menjadi rujukan bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen di Indonesia pada tahun 2022. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kependetaan dengan memberikan tekanan pada teori dan praksis penggembalaan yang biblikal dan berwawasan reform. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian teologi tentang teori dan praksis penggembalaan yang biblikal berwawasan reform yang relevan dalam konteks pelayanan di Indonesia. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk penggembalaan dan pemberdayaan lembaga gereja dan lembaga Kristen di Indonesia. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan yang telah melakukan hal-hal besar. Kami bersuka cita karena Tuhan kami yang memberi jalan melalui gurun dunia ini. Mari kita menyembah Tuhan yang memberikan belas kasihan di dalam persoalan kita. Kita adalah orang-orang yang telah dibentuk melalui Kristus. Kami menyembah Dia dan kami bersuka cita. Marilah kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami memuji Tuhan atas kasih karunia yang telah menyelamatkan kami. Haleluya, kami bersuka cita. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita beribadah dengan sikap penyembahan. Dan ketahuilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita bersama memuji dan menyembah Dia dan memberikan kemuliaan dan hormat bagi Dia. Glory be to the Father. Mulia bagi Bapa dan Putra dan juga Roh Kudus, seperti dari mulanya, sekarang dan selamanya. Maha mulia. Amin. Amin. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan bawalah persembahan, masuklah ke dalam pelatarannya. Kami mengundang jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada kita sekalian. Pernahkah merenungkan kisah salib Tuhan Yesus? Pernahkah melihat kepalanya bermahkota duri? Pernahkah bersyukur padanya Dia telah mati bagi kita semua? Sebentar lagi kita akan memasuki peringatan Jumat Agung, di mana kita akan merenungkan akan sengsara dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi saya dan jemaat sekalian. Mari kita merenungkan akan penderitaannya, kita naikkan pujian kisah salib Tuhan Yesus.
Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari tusuk untuk menghapus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Kasih yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau lihat palanya bermahkota duri? Mereka tak tahu apa yang diperbuat. Ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Kasih yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau dengar katanya, sudahlah bagimu? Pernahkah kau bersyukur padanya, biarlah mati bagimu? Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Kasih yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu pada hari ini. Kami menyadari sebagai manusia yang lemah dan berdosa. Ampuni kami Tuhan, ketika kami tidak melakukan sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk manusia yang berdosa. Sucikan kami, kuduskanlah kami, dan layakkanlah kami untuk menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapannya, yang terambil di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5-6 yang berbunyi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri.
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam pujian ini, di mana kita berjalan dalam kekelaman, kita percaya bahwa Sang Raja Gembala kita, Ia akan menyertai kita. Mari kita menaikkan pujian ini dan mengingat Sang Raja sebagai gembala kita. Sang Rajalah gembalaku. Sang Rajalah gembalaku, yang baik yang menyayang.
Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di sepanjang zaman dan segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap dalam posisi berdiri, mari kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, doakan untuk ujian proposal bagi tingkat 3 pada tanggal 22 April 2022. Kiranya diberikan hikmat untuk mengerjakan proposal dan pada waktu ujian nanti dapat diberikan hikmat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari dosen penguji dengan baik dan lancar. Dan yang kedua, doakan untuk persiapan menyambut masa-masa Passion Week, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah, supaya dapat mempersiapkan hati mengingat akan penderitaan dan kebangkitannya bagi kita semua. Mari kita berdoa, saya akan pimpin doa secara keseluruhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Pada saat ini kami menaikkan beberapa pokok doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan 33 di mana sedang akan ujian proposal pada tanggal 22 April mendatang. Kau berikan hikmat agar dapat mengikuti ujian proposal dengan baik. Kiranya dapat diberikan hikmat juga untuk menjawab pertanyaan dari dosen penguji ya Tuhan, dan kiranya dapat melewati dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk masa-masa Passion Week, baik Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Kau berikan hikmat agar kami dapat mempersiapkan hati dan juga merenungkan akan penderitaan dan kebangkitan-Mu, serta dapat memaknai momen Passion Week ini dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan pokok doa ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menjawabnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Syakok Sin. Namun sebelumnya ada persembahan pujian dari tim Aletheia Vocal Ensemble. Kepada tim Aletheia Vocal Ensemble dipersilahkan.
Mari kita masuk dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan karena karya penebusan, pengorbanan-Mu menyebabkan kami semua memperoleh pengampunan. Kami bersyukur karena dalam waktu-waktu ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kasih dan pengorbanan-Mu itu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau menolong baik hamba-Mu maupun juga setiap saudara hamba, baik yang di auditorium maupun di ruang Zoom, boleh diberkati melalui perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Ya, senang bisa bertemu kembali, baik secara langsung maupun saudara-saudara yang melalui Zoom. Nah, tadi Saudara Ferry berkata kepada saya demikian, Pak Sia ini sering khotbah dari Mazmur 23 ya. Saya katakan iya, saya hitung dalam beberapa tahun ini keempat seingat saya ya. Mulai konser Gembala itu, mulai konser Mazmur 23 berapa tahun yang lalu, ini keempat. Nah, mudah-mudahan saudara tidak bosan. Ini tapi kita menemukan bahwa Mazmur 23 ini sangat menarik. Saya mengajak kita membuka Mazmur 23. Memang Mazmur ini terkenal mengungkapkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, antara Tuhan sebagai gembala, kita sebagai dombanya. Tetapi seringkali juga Mazmur ini diaplikasikan untuk menarik prinsip-prinsip kepemimpinan. Apalagi kita dalam konteks there to be a faithful shepherd, ya, mau menjadi gembala yang setia, itu kita perlu juga merenungkan Mazmur ini. Nah, sehingga ketika nanti kita membaca Mazmur 23, memang yang pertama kita merenungkan bagaimana Tuhan adalah gembala kita, gembala yang baik, yang setia itu bagaimana karakteristiknya. Tetapi ungkapan-ungkapan itu mudah-mudahan juga bisa muncul dari orang-orang yang kita layani dan kita sebagai gembalanya. Ya, jadi ketika kita membaca Mazmur 23, kita memang mengingat Tuhan adalah gembala kita. Dan dalam Mazmur itu juga mengajarkan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai seorang gembala. Nah, mudah-mudahan kalimat-kalimat yang sama, walaupun tidak persis sama, tapi intinya sama, itu bisa muncul dari orang-orang yang kita layani sebagai domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita untuk digembalakan. Nangkap ya? Jadi mari kita membaca Mazmur 23. Bagian yang keluar saya membaca, nanti bagian yang ke dalam saudara-saudara dibantu oleh singer ya supaya jelas di ruang Zoom. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih menghayati firman Tuhan dalam hidup kita, yang nanti akan menjadi fokus ayat 4 dengan tema menjadi gembala yang setia. Nah, ketika saya melihat kamus bahasa Indonesia, setia itu artinya apa? Ditulis di situ setia yang pertama berpegang teguh pada janji, pada pendirian. Jadi berpegang teguh pada janji, pada pendirian. Misalkan, bagaimana berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap setia melaksanakan. Ya, tetap teguh. Ataupun ada contoh, walau hujan turun dengan lebatnya, ia tetap setia memenuhi janji pergi ke rumah kawannya. Jadi yang pertama artinya berpegang teguh pada janji atau pendirian. Yang kedua, tetap dan teguh hati dalam konteks hubungan atau persahabatan. Contohnya, telah sekian lama suaminya merantau.
ia tetap setia menunggu. Ya, jadi ini konsep setia dalam Kamus Bahasa Indonesia. Mari kita lihat Mazmur 23 ayat 4. Satu ayat yang singkat, mudah-mudahan kita bisa menghafal. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ataupun sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, dalam bahaya, dalam kesulitan, dalam pergumulan, bahkan dekat dengan kematian, pemazmur berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan gembalaku, besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dari bagian ini kita akan belajar mengenai menjadi gembala yang setia. Apa yang dimaksudkan bagian-bagian ini? Ada istilah yang penting yaitu gada dan tongkat. Kalau ya kadang kita sudah tahu hal yang biasa, tapi kadang perlu diingatkan kembali. Kalau gada itu bagian yang ya tongkat yang lebih kecil, ya lebih kecil dan biasanya lebih berat atau ada logamnya. Nah, sedangkan tongkat itu bagian yang lebih panjang, lebih tipis ya. Dan di ujungnya itu ada lengkungan itu. Nah, gada dan tongkat mempunyai fungsi masing-masing. Nah, gada itu merupakan perangkat senjata, ya, senjata dari gembala untuk menghajar atau membunuh hewan-hewan buas yang berusaha untuk makan domba ini. Jadi dipakai gada untuk memukul itu. Nah, ini merupakan hal yang penting untuk seorang gembala di dalam menjaga domba gembalaannya, karena ini memberikan satu jaminan bahwa gembala itu menjamin keselamatan dari domba-domba itu. Nah, ini merupakan prinsip yang penting ketika kita katakan Tuhan adalah gembalaku, di mana Tuhan akan menjamin bahwa di dalam kasih-Nya, di dalam kekuatannya, Dia akan menghalau bahaya yang menghampiri kita sebagai domba gembalaannya. Itu gada, ya, jaminan bahwa Tuhan akan menjaga kita dari bahaya, menolong kita, menyelamatkan kita. Sedangkan tongkat ini seringkali, tongkat gembala ini merupakan lambang kekuasaan. Nah, saudara kalau mempelajari dunia Timur Tengah kuno, para raja itu mempunyai tongkat, dan biasanya itu tongkat gembala. Ya, tadi pujian yang Ferry nyanyikan, Sang Raja Gembalaku, itu betul. Jadi konsep gembala jangan hanya pikir gembala, tetapi gembala itu merupakan metafor untuk raja. Sehingga raja dalam Timur Tengah kuno itu digunakan metafor gembala. Sehingga mereka mempunyai tongkat gembala. Sehingga tongkat ini melambangkan kekuasaan. Tapi tongkat gembala juga dipakai untuk apa? Yang panjang dan ada gantolannya ini untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalaannya. Menuntun pada jalan yang benar, ataupun menyelamatkan dari kesulitan. Kalau terperosok, diangkat dengan tongkat itu. Dan tongkat ini merupakan apa? Lambang dari bimbingan Tuhan, bimbingan Allah sebagai gembala bagi kehidupan umatnya, domba gembalaannya. Nah, sehingga ketika kita merenungkan Tuhan adalah gembala yang setia, ada 3 hal yang kita akan belajar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Prinsip apa yang pertama? Bahwa gembala yang setia itu selalu menyertai domba-dombanya dalam situasi apapun. Ya, selalu menyertai domba-dombanya dalam situasi apapun. Gembala yang setia akan belajar menjamin keselamatan dan keamanan domba-dombanya dengan gada. Gembala yang setia selalu memberikan bimbingan, pendampingan bagi domba-dombanya agar tidak tersesat.
Bahkan ketika terperosok, tersesat pun dengan tongkat itu dicari, dikembalikan kepada kawanan domba itu. Sehingga ketika kita merenungkan Tuhan Gembala yang setia, menjadi satu pertanyaan bagi kita yang dipanggil untuk menjadi gembala yang setia bagi orang-orang yang kita percayakan itu. Menjadi satu pertanyaan yang mendasar, yaitu sudahkah kita mengalami kesetiaan Allah yang nyata dalam hidup kita? Mengalami bagaimana Allah itu menyertai kita. Menyertai bagaimana Allah itu memberikan pertolongan dan keselamatan saat-saat bahaya itu. Menyatakan bimbingan, dukungan bagi kita di tengah berbagai kesulitan bahkan ketersesatan kita. Sudahkah kita mengalami kesetiaan Allah sebagai gembala di dalam hidup kita? Karena apa? Karena untuk menjadi gembala yang setia, pengalaman kita akan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita akan menolong kita untuk menjadi gembala yang setia bagi sesama kita. Sehingga ketika di dalam hidup kita, kita merasakan Tuhan sebagai gembala yang setia dalam hidup kita, akan sangat menolong bagi kita untuk melayani sebagai gembala yang setia bagi domba-domba yang Tuhan percayakan. Setia dalam pengertian apa? Sekarang dalam konteks kita sebagai gembala yang setia. Setia dalam pengertian tetap bersama. Dan kita tahu jemaat kita ada beberapa masalah yang saya angkat saja. Yang pertama masalah pekerjaan. Sebelum pandemi kita menemukan ada orang-orang jemaat kita mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Bahkan ada jemaat yang saya layani, dia berkata seumur hidup, dia berkata kepada saya ini kok susah terus pendeta. Karena dia tidak bisa bekerja dengan baik, walaupun orangnya baik, tapi tidak bisa bekerja dengan baik. Ditolong orang gereja masuk kerja 2 minggu, libur 3 minggu. Karena apa? Levernya kambuh. Ya, karena dia tidak mempunyai keahlian khusus, ya kerjanya kasar, angkat-angkat. Sehingga kerja 2 minggu, nggak masuk 3 minggu. Nah, siapa yang bisa mempertahankan? Akhirnya dilepas. Apalagi dalam masa pandemi ini, begitu banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, walaupun ada 1-2 yang mengalami peningkatan kekayaan dan lain-lain. Tetapi secara umum mengalami kesulitan. Bahkan beberapa hari lalu ada teman yang memberikan info, rakyat kecil sekarang ini mengalami kesulitan, sangat sulit di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam situasi seperti itu, apakah kita sebagai gembala tetap bersama dengan mereka? Saya perhatikan, saudara, pada waktu ada seorang yang dalam kehidupannya dapat katakan berhasil dalam usaha pekerjaannya, biasanya cukup mendapat perhatian di gereja. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu bisa diangkat sebagai majelis dan lain-lain. Ya, tidak salah. Ya, orang yang berhasil dalam hidupnya bisa jadi majelis, melayani, itu ya baik, tidak salah. Tapi saya perhatikan juga ketika orang yang sama itu, yang sangat berhasil dan aktif di dalam pelayanan itu, satu fase dalam kehidupan mengalami kesulitan, kegagalan, bahkan penurunan yang luar biasa secara karir. Saya lihat mulai hilang di dalam aktivitas gereja, bahkan di dalam perhatian gereja, bahkan lama-lama meninggalkan gereja yang dimana di awalnya itu. Nah, bagaimana kita sebagai gembala? Apakah gembala tetap bisa mendampingi mereka saat berhasil maupun saat tidak berhasil? Saya lihat beberapa orang itu dalam konteks GKT, saya tidak bicara dalam konteks luar. Ya, awal-awal sangat aktif, terlibat ini dan itu, bahkan majelis. Kemudian mengalami kesulitan ekonomi, lama-lama hilang, bahkan kemudian pindah. Nah, kerinduan kita sebagai gembala meneladani Tuhan, tetap bersama dengan domba-domba kita, walaupun di dalam saat kesulitan yang paling berat. Yang kedua, masalah sakit. Sakit saudara akan mengalami sebagai gembala, menjumpai
jemaat yang sakit. Bahkan ada sakit yang berat dan lama. Ya. Beberapa pengalaman yang Tuhan izinkan, ada seorang yang sakit bahkan sangat serius, itu kanker ya, kemudian kankernya itu berkembang, menyerang bagian mata, merusak bagian mata dan lain-lain. Dalam situasi yang sulit, ibu ini hanya mau dikunjungi oleh 2 orang. Satu saya dan seorang ibu lain. Sampai akhir hidupnya. Karena dia tidak siap untuk menerima kunjungan siapapun. Karena melihat kondisi. Gembala dipanggil untuk tetap bersama dengan domba-domba di dalam keadaan apapun sakit. Tidak hanya gagal di dalam pekerjaan, tidak hanya sakit kita mendampingi, bahkan ada situasi yang mungkin lebih sulit. Mungkin bicara mengenai penjara. Saya tidak banyak punya anggota yang dipenjarakan. Kalau banyak ya jadi pendeta penjara. Ya. Karena ya ada beberapa di awal pelayanan mengalami itu bingung ya, karena dengar ada seorang ibu ditangkap masukkan sel polisi. Nah saya bagaimana mengunjungi, bagaimana? Bingung, tidak tahu. Awal sebagai penginjil baru, apa yang bisa? Saya cuma tidak tahu. Saya waktu itu cuma teringat di penjara itu pasti makannya tidak enak ya. Saya waktu itu belikan, Pak Kor pasti tahu ini, nasi campur tambak bayan. Nah, saya berikan nasi campur tambak bayan, saya bawa 1 kotak, saudara, terus kemudian saya belikan air dingin, aqua gitu, saya bawa ke kepolisian untuk mengunjungi ibu ini yang di penjara. Ada kasus lain di mana masuk penjara agak lebih lama. Bingung, nggak tahu, saya nggak punya pengalaman masuk penjara. Itu bingung, tanya. Oh, kalau ngirim jangan hanya 1 kotak. Jadi kalau membawa itu bisa 8 kotak gitu ya. Bahkan mungkin bawa kalau ada berkat termasuk uang, karena yang di penjara itu butuh uang. Ya, karena di penjara itu banyak kebutuhan lain-lain. Saya tidak ungkapkan karena ini disiarkan oleh YouTube. Untuk dipanggil saya. Nah, saudara, tidak gampang. Kita sebagai gembala, adakah mau mendampingi mereka dalam situasi yang sulit? Yang pertama, gembala yang setia belajar tetap bersama dengan domba-dombanya. Itu yang diyakini oleh pemazmur, sehingga dia berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mudah-mudahan anggota jemaat kita di dalam pergumulan apapun, dia merasakan kita sebagai gembala-gembala itu hadir, tetap bersama. Bukan kalau minggu lalu ada istilah flexing, saya mau pakai istilah ghosting sekarang. Ya, jangan sampai ketika kita sudah tahu masalah jemaat kita, pergumulan yang berat, kita ghosting, seolah-olah lenyap. Gembala dipanggil untuk tetap bersama. Yang kedua, gembala yang setia dalam pengertian apa? Tadi katakan istilah gadah, yaitu menjamin keselamatan domba. Keselamatan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ajaran. Begitu banyak ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang bisa didengar oleh gembala kita, domba kita. Apalagi sekarang, bermacam-macam. Sekarang semua bisa menemukan di YouTube dan lain-lain. Apakah kita sebagai gembala memberikan makanan, menjamin keselamatan juga, termasuk juga menghindarkan mereka dari pengajaran-pengajaran yang tidak benar? Tapi saya ingin tidak nyinggung, karena bagian ini seringkali sudah menjadi porsi yang kita sangat perhatikan, memberikan pengajaran yang sehat sesuai dengan tradisi reform dan lain-lain. Tapi sisi yang kedua, mengenai berita-berita hoax maupun ujaran kebencian. Kalau tidak hati-hati, kita sebagai gembala justru menjadi tukang forward untuk hal-hal seperti ini. Ya, coba kita pikirkan, ketika kita mem-forward sesuatu itu, apalagi kita dalam posisi apapun, apakah ini berita yang sungguh benar atau hoax?
Apakah ini menambah kebencian bagi orang atau justru mengajarkan orang untuk belajar mengasihi? Nah, sebagai gembala kita dipanggil untuk apa? Menjamin keselamatan domba-domba kita, memberikan pengajaran yang benar, menghindarkan mereka dari berita-berita yang tidak benar, ataupun dalam konteks media sosial sekarang ini hoax dan ujaran kebencian yang seringkali tiap hari kita mendengar atau kita mendapatkan. Setia berarti menjamin keselamatan. Setia yang ketiga berarti apa? Tetap membimbing. Ada domba-domba yang nampaknya baik, tapi karakteristik domba itu biasanya mudah sesat, bodoh, seringkali melakukan kesalahan di sana sini. Sehingga kenapa Tuhan memakai metafor domba ini untuk menggambarkan kita bahwa kita perlu bimbingan oleh karena kita mudah sesat. Hal yang baik dalam hidup kita sewaktu-waktu bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Misalkan di dalam Alkitab kan ada apa kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk ya. Kebiasaan itu kan sudah luar biasa, tapi oleh pergaulan yang buruk bisa rusak kebiasaan itu. Ini menunjukkan kelemahan sehingga metafor yang dipakai domba. Sehingga ketika kita dipanggil menjadi gembala yang setia, kita harus siap membimbing domba-domba kita di dalam berbagai keadaan termasuk juga kemudahan tersesat, termudah untuk jatuh, untuk lemah ini. Tetap setia membimbing. Saudara, mudah-mudahan kita yang rindu menjadi gembala dianugerahkan Tuhan kesetiaan. Kesetiaan mendampingi domba-domba kita apapun keadaan. Berusaha untuk menjamin keselamatan mereka melalui pengajaran yang benar dan menghindarkan dari pengajaran yang salah dan hal-hal yang lain. Dan bersama untuk membimbing dalam keadaan apapun. Saya sekarang ini seringkali masuk lansia, ya. Nah, termasuk menarik ya di Amerika. Saya baru beberapa bulan ini kan di Amerika. Ada supermarket itu, enggak semua supermarket, ada supermarket khusus itu kalau hari saya lupa Senin dan Kamis itu lansia itu diskon 10%. Nah, saya baru sadar ketika anak saya yang beli tapi saya yang bayar, itu diskon 10%. Itu ya. Jadi saya berarti sudah terlihat lansia. Nah, memang sudah lihat dari rambutnya ya sudah membuktikan ya. Nah, berarti masa pelayanan juga enggak baru. Dalam waktu-waktu seumur saya dalam masa pelayanan 30 tahun lebih, saya selalu bertanya, dampak apa yang saya berikan ketika saya memberikan diri sebagai seorang hamba Tuhan, umur seperti saudara, saya 18,5 masuk pendidikan teologi, 40 tahun, sekarang mau 58, 40 tahun yang lalu. Dampak apa? Kadang pikir rasanya tidak berdampak. Khotbah juga banyak tidak diingat. Orang ingat khotbah saya rata-rata bilang, oh Pak Sia itu khotbahnya pendek, sederhana. Tapi kalau ditanya khotbahnya apa, mungkin tidak tahu. Walaupun kalau salaman, terima kasih Muse, khotbahnya bagus, memberkati gitu. Coba nanti 200 meter ditanya khotbahnya apa, mungkin lupa. Ya, termasuk saudara nanti saya tanya waktu makan gitu ya. Khotbah saya. Ada orang-orang yang diingat, saya percaya Tuhan Yesus karena khotbah Pak Pendeta itu. Memberi hidup untuk menjadi hamba Tuhan karena khotbah Pak Pendeta itu. Saya dengar, bahkan saudara-saudara juga mengungkapkan hal itu. Tapi nama saya tidak pernah disebut untuk hal itu. Ya, tidak terlalu berdampak saya pikir. Terus apa lagi? Ngajar Ibrani, lebih tidak berdampak. Kenapa? 1,5 tahun plus hermeneutik PL 1 semester berarti 4 semester, lulus 1-2 tahun menguap Ibraninya. Nah, berarti kan tidak berdampak, ya. Rasanya sia-sia gitu loh. Terus terang saya bertanya itu, rasanya sia-sia.
Mungkin lebih baik kerja yang lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Itu pertanyaan yang sering kali muncul hamba-hamba Tuhan seusia saya ini. Ya, karena penting, kalau enggak buat apa menyerahkan ini? Nah, saya rasa juga enggak terlalu berdampak sana. Cuma hal yang menghibur saya apa? Paling tidak saya merasa saya mempunyai dampak kecil dalam hidup beberapa orang. Ketika mereka merasakan saya sebagai gembala yang setia untuk mereka. Di saat mereka membutuhkan, saya tetap bersama dengan mereka. Saya berusaha untuk menjaga keselamatan mereka. Saya berusaha untuk membimbing mereka. Yang tadi saya katakan ada seorang bapak yang berkata, seumur hidup itu saya kok susah. Kenapa? Tidak bisa jawab. Saya diam aja, tidak bisa jawab, tidak tahu kok. Sampai meninggal susah. Meninggal istrinya, saya tidak tahu bagaimana, saya sudah pindah di Lawang. Tiba-tiba saya dipanggil Sapam, ada seorang ibu cari Pak Sia. Siapa ini? Tiba-tiba diantar masuk, saya kaget. Istri dari bapak itu yang meninggal beberapa waktu lalu. Dia mengembara, saudara. Tidak tahu kemana sampai ke daerah sini, tiba-tiba ingat di Lawang, pendeta Sia pindah Lawang. Saya waktu bertemu dengan ibu itu terakhir, saudara. Tidak tahu sekarang kemana. Saya tanya keluarganya, tidak tahu mama keluar kemana, tidak tahu. Keluarganya juga tidak mau tahu. Saya merasa hidup saya berdampak sedikit untuk ibu itu. Karena di tengah penggembaraan, ya kalau mau bilang Bambung itu hidup sebagai seorang pengemis, tidak tahu kemana. Sampai daerah Lawang, dia ingat, oh pendetaku pindah di Lawang. Dia cari. Kemarin saya nggak sengaja, saya seumur-umur WhatsApp itu masukkan status itu sekali. Waktu masukkan status sekali itu heboh. Karena apa? Ada ayat yang kalau umurku sudah sampai aku nerima gitu. Wah, langsung ada katakan, ada langsung ngirim ngasih tanda doa. Terus ada yang ngasih, apa kabar Pak Syah? Waduh, saya baru tahu. Saya lihat, dibaca banyak orang gitu ya. Waduh, kapok-kapok saya masukkan status itu ya. Itu ya, jadi cukup sekali itu ya. Nah, tapi sewaktu-waktu saya membaca status orang, termasuk Pak Sam yang terakhir ini, ya. Tidak semua saudara saya tidak kengangguran, ya. Saya membaca status seseorang, tiba-tiba saya kaget. Ada seorang telepon, Pak Syah, saya mau omong. Aku taruh status, Pak Syah baca, saya pingin omong. Terus kita bicara mengenai pergumulan hidupnya di dalam keputusasaan dan lain-lain. Melihat hal itu, saya pikir saya mendapatkan sedikit hiburan. Mungkin saya tidak punya dampak banyak, tapi saya yakin dalam hidup 1-2 orang yang ketika saya belajar menjadi gembala yang setia, mendampingi dalam situasi apapun, berupaya menjaga keselamatan mereka, berupaya membimbing mereka di dalam keterbatasan, dalam situasi yang sulit apapun yang dihadapi oleh domba-domba itu. Seperti pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ungkapan itu diungkapkan kepada gembala Allah. Dan mudah-mudahan hal yang sama itu juga muncul di mulut orang-orang yang kita layani sebagai domba-domba. Dalam pekan suci ini kita merenungkan mengenai pengorbanan Kristus. Dan kita tahu juga Kristus adalah gembala yang baik. Bukan gembala bayaran. Gembala yang mencari domba yang sesat. Bahkan di dalam kisah perumpamaan
101 pun dicari, hilang 1 dicari. Gembala yang berkorban, bahkan dengan jelas memberikan dirinya. Biarlah dalam masa Minggu Suci ini kita merenungkan Kristus yang merupakan gembala yang agung, yang baik dan yang setia itu, yang bersama dengan domba-domba, bersama dengan kita, yang berupaya menjaga keselamatan kita, yang berupaya membimbing kita, bahkan dia memberikan nyawanya. Itu menjadi teladan kita. Doa saya, saudara, supaya Aletheia, ya kami sebagai para dosen boleh menjadi pembimbing-pembimbing, menolong saudara, dan kami semua bertumbuh menjadi gembala yang setia. Dan biarlah di Aletheia ini menjadi tempat pembinaan gembala yang setia. Dengan 3 ciri itu. Tetap bersama dengan domba gembalaannya dalam situasi apapun. Berupaya menjamin keselamatannya dengan gagah. Dan membimbing, mengangkat, menolong dengan tongkat gembala. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau gembala yang baik, bahkan gembala yang tidak hanya setia tapi memberikan hidup-Mu untuk kami. Secara khusus dalam masa Pekan Suci ini kami mengingat kasih dan pengorbanan-Mu. Dan biarlah teladan Engkau sebagai gembala yang baik dan setia boleh meneladani hidup kami yang Tuhan percayakan kami untuk dipersiapkan, dibina sebagai gembala-gembala. Dan biarlah dengan anugerah Tuhan kami boleh menjadi gembala yang setia, yang mau mendampingi domba-domba yang Tuhan percayakan dalam situasi apapun, yang berupaya untuk keselamatan mereka, dan berupaya keras untuk membimbing mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Tolonglah kami, tolonglah baik kami sebagai para dosen maupun mahasiswa supaya kami bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Bersyukur untuk firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Syakoksin yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati setiap kita. Berikut merupakan laporan persembahan minggu lalu. Untuk meresponi firman Tuhan tadi, mari kita nyatakan komitmen tekad kita. Kita mau setia kepada Tuhan, setia kepada Raja yang menjadi gembala kita. Mari kita menaikkan pujian setia-setia. Kita naikkan pujian bait pertama, interlude dan ketiga. Setia-setia. Dalam zaman yang bengkok ini, segala beban langit goncanglah. Iblis sedang bekerja, banyak kami Tuhan tersesat.
Mari kita berdoa untuk membawa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Pada hari ini kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana kami percaya bahwa Engkau adalah gembala kami ya Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat agar kami dapat senantiasa untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kami mohon sucikan dan kuduskan sehingga berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Berkati orang-orang yang memberi, Kau berkati ya Tuhan. Berkati yang juga yang belum memberi. Berkati orang-orang yang mengurus ya Tuhan. Berikan hikmat ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Syakoksin. Dan kita pujikan amin, kita akan pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Saudara, ingatlah kita mempunyai gembala yang setia, yang bahkan memberikan hidupnya untuk kita, yang minggu ini kita mengingat kasih dan pengorbanannya. Dan ingatlah Dia, gembala yang setia itu memanggil kita juga menjadi gembala-gembala bagi sesama kita. Dan biarlah kita boleh bertumbuh menjadi gembala yang setia dan meneladani Kristus, gembala yang agung itu. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan penyertaan Roh Kudus, memampukan setiap kita memenuhi panggilan Tuhan, menjadi gembala yang setia dari sekarang sampai Kristus memanggil kita. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan memberkati baik saudara di auditorium maupun saudara di Zoom. Sampai bertemu lagi.